Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Beberapa hari yang lalu saya membuat video tentang guru sekumpul yang sedang menceritakan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Di situ tujuan saya membuat video itu kan untuk orang yang mengaku pecinta santrinya, muridnya, guru sekumpul, tetapi murid itu tidak sesuai dengan gurunya. Murid itu bisa dibilang pembenci habaib, hasud terhadap habaib, tidak mempercayai Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, katanya dianggap tokoh fiktif, sedangkan gurunya mempercayai itu. Di video itu intinya seperti itu ya. Murid yang tidak sesuai dengan gurunya. Namun di situ ada yang berkomentar mengait-ngaitkan dengan Robitoh. Itu sebetulnya isi dari video itu tidak ada hubungannya dengan Robitoh. Tapi nggak apa-apa, ini saya bacakan dulu ya komentarnya. Tapi kenapa Robitoh Alawiyah tidak mengakui guru sekumpul sebagai habaib? Pikir pakai logika, ada apa dengan Robitoh? Oke, saya coba menjawab. Yang pertama, sebelum saya menjawab, ini saya menjawab bukan mewakili dari Robitoh Alawiyah ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya menjawab bukan berdasarkan atau mewakili dari Robitoh Alawiyah. Ini hanya sebatas yang saya ketahui aja, gitu ya. Memang di Robitoh Alawiyah yang pertama ya, memang Robitoh Alawiyah ketika akan membuat atau mengesahkan buku nasab itu kan punya standar untuk penetapan nasab seseorang ya, melalui buku induknya, buku panduannya, atau ya yang semacam itulah, punya SOP sendiri ya. Nah, ketika ada seseorang yang mengajukan pembuatan buku nasab, tentunya tidak langsung disahkan. Tentunya kan ada penelitian terlebih dahulu, disambungkan dengan buku panduannya, standarnya Robitoh Alawiyah, buku induknya gitu ya, semacam itu. Nah, ketika tidak diketemukannya data tersebut, bukan berarti langsung menafikan kalau itu bukan keturunan dari zuriat Nabi. Tidak langsung seperti itu. Biasanya meminta untuk si pemohon itu untuk mengoreksi ulang data-data yang diserahkan ke Robitoh Alawiyah itu. Lebih tepatnya ke Maktab Daimi ya, karena Maktab Daimi itu yang mengurusi nasab Ba'alawi. Nah, seperti itu.
Jadi ketika tidak sesuai dengan data Maktab Daimi atau Robitul Alawiyah, itu diminta si pemohon untuk mengoreksi ulang. Mungkin ada data yang terlewat, nama-nama yang terlewat, atau saksi-saksi atau apalah seperti itu. Nah, itu pun dari beberapa kasus yang sebatas yang saya ketahui, ada beberapa habaib yang membuat itu bisa jadi sampai 3-4 kali mengajukan baru bisa disahkan. Karena yang tadi saya bilang, pada penyerahan data yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, ada data-data yang tidak sesuai dengan buku panduan atau buku induk dari data yang ada di Maktab Daimi atau Robitul Alawiyah, sehingga Maktab Daimi atau Robitul Alawiyah meminta untuk memberesinya lagi. Nah, ketika benar-benar sesuai dengan buku panduan atau buku induk dari Robitul Alawiyah, itu akan disahkan seperti itu ya. Kecuali yang benar-benar itu sudah bukan keturunan zuriat Nabi, bukan dari Ba'alawi atau habaib, yaitu sudah jelas, misalnya sudah pasti, sudah jelas, itu baru Robitul Alawiyah tidak bisa mengesahkan tentunya yang sudah jelas, bukan gitu ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi ini saya bilang ini bukan mewakili Robitul Alawiyah, bukan mewakili Robitul Alawiyah, hanya sebatas yang saya ketahui. Namun untuk yang lebih jelasnya, silahkan tanya langsung ke Robitul Alawiyah Pusat mengenai guru sekumpul ini ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Namun terlepas dari itu semua, yang kedua ini, seandainya benar kejadian yang pertama tadi, kalau guru sekumpul tidak bisa atau Robitul Alawiyah tidak bisa mengeluarkan buku Robitul Alawiyah atau buku nasab dari Maktab Daimi Robitul Alawiyah, seandainya itu ya benar-benar terjadi, lalu apakah setelah itu guru sekumpul membenci habaib? Apakah setelah itu guru sekumpul tidak mau lagi mencintai habaib? Apakah setelah kejadian itu guru sekumpul memfitnah habaib, mencaci maki habaib? Tidak, beliau tetap mencintai habaib. Sampai yang kita ketahui bersama, sampai akhir hayatnya beliau tetap mencintai habaib, memuliakan habaib, dan habaib pun sama memuliakan beliau. Tidak seperti yang mengaku-ngaku muridnya atau santrinya yang sekarang ini, memfitnah, mencaci maki, hasud, iri, dengki kepada habaib, kepada keturunan Ba'alawi. Kita ketahui bersama, guru sekumpul sampai akhir hayatnya begitu mencintai habaib, mencintai Ba'alawi. Apalagi yang sekarang yang terparah lagi, sampai membelokkan nasab. Nah ya, jadi seperti itu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyatihi wa ila ruh khususan guru sekumpul. Al-Fatihah. Surat
Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ini tidak mewakili Robito Alawiyah. Untuk yang mau lebih jelas silahkan ke Robito Alawiyahnya. Ini hanya sebatas yang saya ketahui aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.